dari SD Negeri Karnus 1, Kecamatan Bumayu, Kabupaten Brebes. Kali ini saya tidak sendiri, bersama dengan saya Bapak Suyatno, guru kelas 2 di SD Negeri Karnus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suyatno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran atau supervisi pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Suyatno lakukan di kelas. Sedangkan tujuan dari percakapan observasi yang akan kita lakukan ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Suyatno melakukan pembelajaran di kelas lebih siap dan percaya diri sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas. Untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai berdasarkan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Pak Suyatno buat? Berdasarkan APP yang saya buat, tujuan pembelajaran adalah melalui pengamatan gambar, menyimak video, membaca teks, tanya jawab, bercerita, hand picture dan menggunakan puzzle dan diskusi kelompok tentang simbol Pancasila. Peserta didik dapat mengenali 5 simbol Pancasila dalam garuda Pancasila dengan tepat. Selanjutnya adalah bagaimana dengan cara pengembangan yang ingin Pak Suyatno capai atau lakukan. Area pengembangan yang saya ingin capai adalah saya menggunakan 2 area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu siswa dapat mengenali 5 simbol siswa Pancasila. Kemudian yang kedua di area keterampilan yaitu dengan bermain game picture menggunakan puzzle simbol-simbol Pancasila. Berikutnya adalah saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Pak Suyatno terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang kemudian saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran diferensiasi. Untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, kemudian penugasan. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Pak Suyatno pergunakan di dalam kelas? Media pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas adalah dengan teks, gambar, PPT, dan video. Luar biasa sekali Pak Suyatno. Kira-kira kapan nih atau hari apa akan dilakukan pembelajaran tersebut? Saya akan melakukan pembelajaran tersebut pada hari Kamis. Ya, saya akan datang ke kelas Pak Suyatno untuk melakukan supervisi. Saya akan melihat atau mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Kemudian setelah supervisi kita akan melakukan kegiatan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Bu Arianda Presti Pratiwi selaku pengajar praktek. Sebelum kita mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan pra-observasi ini, Pak? Yang saya dapatkan dari percakapan pra-observasi ini adalah saya mendapat gambaran media apa saja yang harus saya siapkan dari sekarang supaya kegiatan pembelajaran nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya Pak Suyatno sudah bersedia berbincang-bincang di tahapan pra-observasi. Selamat bertugas kembali dan sampai jumpa pada kegiatan observasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Karena kita harus menjaga yang namanya kesehatan. Bagaimana caranya? Yaitu kamu
apa? Pertama, kalau mau berangkat sekolah harus makan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah di sekolah, kamu jangan sampai jajan sembarangan. Apalagi musim ini musim hujan, ya jangan makan es terlebih dahulu. Nah, ya sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa. Yuk ketua kelasnya memimpin. Ya, silakan. Tempat duduk yang doa mulai. Alif Nur, Arum, Muhammad Depan, Fatim, Isma, Kaira, Unesa, Isa, Ibu Sehan, Sapitra, Maiza, Muhammad Al-Hasbi, Madhya, Noval, Sakit ya, Sakit, Nesa, Rakib, Triyuli, Yanda, Zildan, Nafisa. Berarti hari ini yang tidak masuk dua ya, Nesa dan Noval. Ya, kita doakan semoga tetap sembuh. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia
kita sebagai siswa. Tugas kamu apa? Belajar. Ya, makanya di rumah harus kita belajar. Nah, untuk hari ini ya, untuk pembelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Ya, simbol-simbol Pancasila. Nah, tujuannya adalah untuk apa? Supaya kamu mengenali simbol-simbol Pancasila dan tahu bagaimana bunyi daripada sila per sila. Apakah kalian pernah mendengar ya nama Garuda Pancasila? Pernah. Coba nanti kamu perhatikan ya, Pak Guru akan menunjukkan gambar ya Garuda Pancasila. Nanti kamu perhatikan di gambar Garuda Pancasila itu ada apa saja. Coba, yuk dilihat. Itu adalah yaitu simbol-simbol yang ada di burung garuda ya. Nah, di dalam perisai ya. Untuk lebih jelasnya Pak Guru mempunyai bacaan, nanti kamu baca ya, dibaca. Ini kamu baca untuk lebih jelasnya tentang simbol-simbol. Ya. Simbol-simbol ya. Baca tentang simbol-simbol. Baca dulu. Kawanan. Perisai-perisai disebut juga tameng yang digunakan sebagai perlindungan dalam peperangan dahulu. Perisai berada di tengah-tengah tubuh Garuda Pancasila. Perisai tersebut memiliki ruang untuk 5 simbol Pancasila. Simbol yang pertama adalah cahaya berbentuk bintang. Cahaya berbentuk bintang, jumlahnya ada 1 simbol cahaya berbentuk bintang berada di tengah-tengah perisai. Simbol yang kedua adalah rantai. Jumlah rantai ada 1 rangkaian yang Pancasila. Nah, di dalam tubuh Pancasila ya, lambang negara Indonesia terdapat perisai ya, terdapat perisai ya. Perisai ini disebut juga dengan tameng ya. Tameng yang digunakan untuk perlindungan ya dalam peperangan. Nah, perisai ini ada ini yang namanya perisai ya. Perisai ini ada di tengah-tengah burung garuda. Nah, di situ ya terdapat ada 5 simbol ya. Tadi bahwa kamu sudah membaca ada 5 simbol. Yang pertama, yuk jangan ngobrol sendiri. Yang pertama yaitu adalah bintang. Itu sila pertama. Bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian simbol yang kedua itu ada berada di kiri, yaitu
kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama, bersyukur kepada Tuhan, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila: 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Hebat! Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah ya, jadi kamu sudah melihat dan mengamati video pembelajaran tentang apa? Yaitu simbol-simbol Pancasila. Loh, setelah kamu amati ya, setelah amati dari penjelasan tadi ada apa saja? Loh, apa? Ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, ada padi dan kapas. Nah, di situ juga ada contoh-contohnya ya. Tadi kayak berdoa, bersyukur itu mencerminkan sila pertama. Kemudian membantu orang yang sedang mau menyeberang, ya kan? Dan itu
merupakan cerminan dari sila kedua. Kemudian apalagi mengikuti upacara kamu setiap hari Senin, iya kan? Dan mengikuti upacara itu merupakan pencerminan dari sila ketiga. Kemudian yang keempat, ya, itu adalah apa tadi simbolnya? Yuk, sila keempat simbolnya apa? Kepala banteng, ya, itu, ya. Contoh dari sila keempat itu adalah apa? Seperti berdiskusi kelompok, ya kan? Bermusyawarah, pemilihan ketua kelas itu merupakan contoh daripada sila keempat. Kemudian yang terakhir, simbol yang terakhir adalah apa? Pagi dan kapas. Ya itu, ya. Tuh, pagi dan pas. Ya, contoh determinannya adalah apa? Kita tidak boleh mencontek. Ya. Kalau kamu mengerjakan ulangan, ya kamu kerjakan sendiri, jangan menyontek ya kepada teman yang lain. Ya. Kemudian apalagi contohnya yaitu rajin menabung, itu merupakan contoh daripada sila kelima. Udah ya, jadi ya dari kamu yang lihat di video mengamati ya ada penjelasannya. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru yang ingin bertanya. Pak. Coba, ini simbol sila keberapa? Ini apa? Coba bunyi sila keempat. Coba, Pak Guru punya lagi. Ini apa? Ini simbol sila keberapa? Satu. Coba bunyinya. Satu. Yo. Ketuhanan yang Maha Esa. Harus diingat ya bunyinya. Ya. Kemudian ini pagi dan atas. Sila keberapa? Sila kelima. Bagaimana bunyinya? Berarti kamu sudah memahami ya, memahami tentang yaitu simbol-simbol Pancasila. Yang berikutnya Pak Guru ini ya membagi kelompok. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nanti ya Pak Guru mempunyai tugas setiap kelompoknya ya. Tugas yaitu apa? Di sini yuk bareng-bareng. Ada yang jangan ini ya. Yuk bareng-bareng. Ya, ini bareng-bareng. Yuk bersama kelompok. Kelompoknya. Ini. Oh, ini timnya. Ini. Tempel. Nah, ini. Oh. Ini timnya. Nih. Yo. Yo. Nih. Kelompok itu dikerjakan bersama-sama. Oh. Ya, diberi nama kelompok. Ya, sudah kamu lihat, yuk bareng-bareng. Oh, di tengah-tengah ya. Awas, kelime.
Perhatikan, ya. Memperlihatkan hasil diskusi dari kelompok satu. Coba dilihat dari kelompok satu. Ini coba dilihat dari kelompok satu. Lihat. Nah, tadi disuruh untuk apa? Menempelkan simbol-simbol yang ada di perisai. Apakah sudah betul atau masih belum tepat untuk penempatannya? Yo, kamu lihat. Yo, kamu lihat. Sudah betul? Sudah, bahwa bintang simbol pertama, ya sinyal pertama itu ada di tengah. Ya, kamu lihat. Ya, kemudian simbol yang kedua adalah apa? Rantai. Ya, rantai itu di pojok kiri bawah. Kemudian simbol ketiga itu adalah pohon beringin. Ada di tempatnya, ada di mana? Pojok kiri atas. Kemudian simbol kepala banteng ini berada di mana? Ayo. Sudah ya, kamu sudah berdiskusi tentang apa? Simbol-simbol Pancasila. Sudah apa? Prestasikannya, ya, bahwa ya pembelajaran hari ini itu adalah apa? Tentang simbol-simbol, ya, Pancasila, bahwa ya di tubuh burung Garuda itu ada perisai, ya, perisai yang berisi tentang simbol-simbol Pancasila. Ya, sila pertama itu disimbolkan dengan bintang. Nah, simbol yang kedua rantai, ya, simbol yang ketiga itu adalah pohon beringin. Simbol keempat adalah rantai. Kumpulkan dulu. Kumpulkan. Ini kamu kerjakan, nggak usah itu ya. Pitra, ya, ya diberi nama. Ya diberi nama di sini. Isma. Ya, ya, pas. Ya. Yo Lisa, silakan.
Siswa dikumpulkan duduk di tempat duduk masing-masing. Yo, rapis. Duduk. Nah, nanti ini dengarkan. Nanti di rumah ya, tugas kamu adalah apa? Tugas kamu adalah membuat simbol Pancasila. Ya, boleh misalkan barang bekas ya, kayak membuat dari kardus boleh ya. Tugas kamu nanti di rumah seperti itu. Setelah kamu melewati pembelajaran ini, bagaimana perasaan kamu? Senang ya? Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar yaitu tentang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melakukan percakapan observasi, kemudian saya juga melakukan observasi pembelajaran Pak Suyatno berdifferensiasi dan saya pada pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi percakapan pasca observasi ini mengutarakan kira-kira apa yang ingin Pak Suyatno katakan. Terima kasih Pak Izin dari percakapan tadi. Pada ini saya berharap mendapatkan masukan dari Pak Izin tentang media pembelajaran atau media belajar yang lebih bervariasi dan inovatif agar kelas saya bisa lebih aktif lagi, anak-anak dapat memahami apa yang nanti saya sampaikan pada pembelajaran tersebut. Jadi Pak Suyatno dalam acara ini nanti ingin mendapatkan gambaran atau solusi bagaimana cara menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan inovatif bagi itu juga Pak Suyatno ya. Betul ya, betul Pak Izin. Menurut Bapak, media belajar yang bervariasi dan inovasi itu seperti apa Pak? Menurut saya media yang
media belajar yang bervariasi itu misalnya dalam suatu pembelajaran kita lebih menggunakan dari satu media pembelajaran di kelas. Kemudian kalau inovatif berarti kita menemukan hal yang baru, media baru, sehingga anak menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran. Jadi kalau saya tangkap tadi bahwa media pembelajaran yang dimaksud bervariatif itu adalah lebih dari satu media, sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Sedangkan inovatif menemukan hal yang baru sehingga anak-anak akan tertarik mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, kalau misalkan kita skalakan dari 1 sampai 10, Bapak ini berada di angka berapa setelah melakukan pembelajaran? Sudah disertasi. Saya masih menganggap dalam pembelajaran ini saya skalanya sekitar 7 sampai 10. Kenapa masih di angka 7? Alasannya kenapa? Karena menurut saya sudah saya lakukan masih belum sempurna dan belum baik seperti itu. Saya berharap pembelajaran yang saya akan lakukan ke depan atau mendatang bisa lebih baik dan lebih menarik dan dapat menyenangkan siswa dalam pembelajaran. Itu harapannya, ya harapan ucapan ini ada perubahan ya, dari skala 7 menjadi naik lagi agar lebih baik. Ya, misalnya ke depan bisa di skala 9 gitu ya Pak. Itu kekuatan apa yang dimiliki untuk mencapai hal tersebut? Untuk mencapai hal tersebut tentu banyak faktor yang harusnya mendukung, di antaranya internal dan eksternal. Internal tentu berasal dari diri kita sendiri ya. Sebagai guru kita harus semangat. Kalau gurunya sudah bersemangat tentu akan muncul ide-ide baru. Kemudian dari eksternal yaitu bimbingan dari kepala sekolah, teman sejawat, dan peran juga rekan sejawat, karena itu merupakan suatu kekuatan yang mendukung terciptanya pembelajaran yang kreatif dan mungkin Pak tadi saya sudah sedikit menyinggung tentang kalau dari dalam biasanya itu adalah semangat dulu itu semangat dalam pasti tercipta ide baru itu tadi ya Pak. Terus eksternalnya saya perlu sekali bimbingan dari kepala sekolah tadi ya, atau sharing dari guru. Kalau lingkungannya atau gurunya mendukung, idenya bagus, itu seperti apa Pak? kalau lingkungannya mendukung dan itu bagus, itu akan nantinya akan tercipta sebuah pembelajaran yang inovatif ya, seperti siswanya dapat memahami ya, apa yang saya sampaikan, apa yang saya pembelajaran di kelas. Ya, tentunya kan banyak hambatan ya. Hambatannya yang selama ini Bapak alami atau paling sedikit, apalagi dalam sehari-hari seperti apa? Misalkan ada 3 mata pelajaran, hambatannya kadang-kadang selalu ada media pembelajaran. Waktu membuatnya seperti apa dan solusinya gimana? Makanya untuk solusinya ketika menghadapi pembelajaran Waktu dalam pembelajaran waktu itu sedikit, apalagi kalau dalam sehari itu kan ada 3 mata pelajaran dan semua perlu media pembelajaran. Itu waktu membuat kalau solusinya
Yaitu kalau saya selama ini solusinya yaitu saya laksanakan atau dikerjakan di rumah untuk pembelajaran metode belajar. Serta di rumah juga di waktu luang di sekolah-sekolah. Itu Pak. Kalau kita membuat sesuatu atau sharing